Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Diva Diskus. Oke teman-teman, saat ini saya mau share satu video dulu ya untuk masalah breeding. Nah, ini agak unik nih. Saya mau share metode breeding menggunakan cara dengan inkubator. Nah, dengan model inkubator ini persentase penetasannya tergolong cukup bagus, hampir 95%, dan hasilnya lebih bagus daripada penetasan waktu kita taruh konnya bersama indukan. Ini relatif sih, cuman kita lihat aja dulu berikut ini. Halo, jumpa kembali di channel Diva Diskus, tempat untuk sharing seputar diskus dengan singkat, padat, dan jelas. Oke teman-teman, kita bahas materi ini ya. Inkubator system itu apa? Inkubator system itu penetasan ikan diskus nih, tapi kita pakai media atau ruangan yang khusus. Jadi kita pisahkan telur yang nempel di kun dari kita taruh di akuarium khusus untuk penetasan. Jadi dia nggak dijaga indukannya teman-teman. Jadi dia di ruangan itu cuma dikasih aerasi aja. Namun kita tetap jaga tuh parameter-parameter yang ada di dalam ruangan untuk penetasan itu. Oke. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk penetasan ini supaya maksimal yaitu cuma dua. Pertama, air terjaga kestabilan parameternya, baik pH, TDS, suhu, dan oksigen yang terlarut ini harus stabil ya teman-teman, nggak berubah-berubah. Yang kedua, harus ada indukan yang siap gendong. Kalau nggak ada ya mau nggak mau pakai artifisial. Nah, artifisial itu sendiri apa? Yaitu pembesaran rayakan tanpa menggunakan indukan. Kalau teman-teman nggak punya indukan yang siap gendong, ya harus ngasih makan rayakan nih, mulai dari netes. Kita harus bikin formula pengganti lendirnya itu sampai dia bisa makan artemia. Itu yang dinamakan artifisial. Ini sangat ribet sih, jadi ini nggak jadi priority. Priority yang saya maksud di sini, kita harus nyiapin indukan yang siap gendong atau yang mau gendong. Kan banyak tuh, bisa dari indukan aslinya, bisa juga dari indukan lain yang waktu nelurnya sama. Nah, jadi dia pasti mau gendong ini. Ini adalah salah satu metode juga, nanti ke depan akan kita sharing juga tuh untuk beberapa opsi waktu penetasan itu metodenya apa aja. Nah, pada saat ini kita mau pakai penetasan pakai inkubator, tapi setelah nanti menetas kita kembalikan pada indukan aslinya atau kita titipin pada indukan lain yang waktu bertelurnya bareng atau hampir sama, selisih 1 atau 2 hari. Oke, sekarang kita langsung praktekin aja yuk. Nah teman-teman, ini adalah telur dari pasangan indukan saya yang leopard. Jadi flashback sebentar ya. Dari indukan ini tadinya selepas sapi itu baru saya treatment, karena kalau habis sapi atau merawat rayakan kan dia iritasi dimakanin lendir-lendirnya, sisik-sisiknya itu. Jadi saya treatment biasanya selama 3-5 hari supaya keadaan fisiknya pulih dulu. Nah, ini sebelum nyampe 3 hari ternyata dia nelor lagi ya, waktu pas malam-malam habis di water change, dan saya lihat telurnya cukup banyak banget, nggak seperti biasanya. Makanya kalau nggak dipisah, telur ini terkontaminasi dengan air treatmentnya kurang bagus. Jadi
Saya angkat dan masukkan pada tank khusus atau inkubator ini teman-teman, supaya penetasannya bisa maksimal. Nah, kita lihat sendiri nih, ini udah mulai ngutik ini 3 hari ya, usia telur 3 hari. Saya lihat perkembangan waktu di inkubator ini lebih bagus daripada di tank utama, dan persentase penetasannya nih hampir 95% up ya. Putih-putihnya bisa dihitung, telur yang putih paling 4 atau 5 butir. Karena ini di inkubator dengan aerasi yang stabil, kondisi nggak tercemar dengan kotoran dan sisa pakan indukannya, jadi penetasannya makin oke nih teman-teman. Nah, untungnya pada saat yang hampir bersamaan ya, selisih 1 hari, indukan red melon dan pigeon saya juga bertelur. Jadi rencana akan saya masukkan indukan ini dulu untuk membantu anak-anak atau rayakan ini saat fresh swim. Ini paling sehari lagi fresh swim nih, udah 5 hari teman-teman. Sementara indukannya belum siap, paling 2 hari lagi nih. Leopardnya masih membersihkan badannya dari lendir-lendirnya kan, sisa dari kemarin habis disapih. Jadi kita nggak mau paksakan daripada induknya kenapa-napa. Nah, ini dia ya, waktu momen yang paling krusial adalah waktu anakan ini fresh swim. Setelah fresh swim, kalau dia nggak dapat asupan lendir dari indukan, 2 hari pasti pada mulai rontok, pada mati. Jadi kita kasih dulu indukan di pigeon sama red melon ini. Dan kebetulan indukan ini juga oke sih, mau ngerawat anak-anaknya teman-teman. Jadi salah satu tips lagi ya, kalau lagi nyoba breeding, jangan beli cuman 1 pair aja teman-teman, 2 pair atau 3 pair. Fungsinya kayak gini, bisa saling tukar silang. Kalau lagi ada anakan yang banyak atau telur yang lagi banyak gitu, manfaatnya seperti itu sih, kita bisa tukar-tukar telurnya gitu. Oke, lanjut ke materi lagi. Jadi si indukan red melon ini sudah keberatan nih, ngangkut 150 lebih nih kayaknya rayakannya teman-teman. Sementara yang pigeon karena warnanya putih, rayakan lebih memilih menempel pada indukan yang lebih gelap kan. Nah, si pigeonnya ini nggak gendong apa-apa, red melonnya sudah sampai miring-miring seperti itu, jadi harus kita selamatkan. Dan saya cek indukan sudah mulai bagus yang leopard, dan saatnya untuk mengembalikan ke indukan aslinya nih, ke leopard lagi. Plusnya leopard ini karena dia bisa menggelapkan badan, antara jantan betinanya bisa bareng-bareng jaga indukannya nih teman-teman. Dan indukan ini mau jaga bareng-bareng. Biasanya ada kan model-model indukan yang betinanya aja yang gendong atau yang jantannya aja. Nah, kebetulan punya saya ini mau gendong yang jantan dan betina, meskipun kadang ya berebut gendong itu pasti. Kadang ada yang males gendong, dilempar anakannya pasti. Tapi kalau kita cukupi nutrisinya, pakannya, kita jaga kualitas airnya, insya Allah dia bakal tetap mau gendong. Dan gendongnya ini nggak terlalu lama juga sih, paling sampai 4 minggu nanti saya sapih setelah si rayakan ini lancar makan artemia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing kita kali ini ya. Untuk ke depan masih banyak lagi materi yang akan kita kupas, jadi tetap ikuti info dan update dari Diva Diskus ya. Sharing, like, dan komen. Dan jangan lupa share jika informasi ini bermanfaat.